Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saya akan berbincang tentang yang berkaitan dengan penegak hukum, yaitu tentang hakim dan kesejahteraan hakim serta tugas-tugas hakim. Masyarakat peduli hukum dalam penegakan hukum bahwa hakim adalah benteng terakhir untuk menggapai keadilan, karena di tangan hakimlah keadilan dapat terwujud atau tercapai bagi pencari keadilan. Ya, kita lihat sehari-hari bahwa dalam persidangan hakimlah yang menentukan arah persidangan dan hakimlah yang memutuskan perkara. Hakim adalah profesi yang sangat mulia, tentu juga merupakan profesi yang pengabdian, karena hakim tugasnya sangat mulia, bahkan dia sehari-hari disebut hakim yang mulia. Dan hakim juga dituntut untuk bersikap adil, mempunyai integritas moral dalam menegakkan hukum di negara kita, negara Republik Indonesia ini yang menyatakan sebagai negara hukum. Hakim adalah manusia biasa seperti kita, tetapi dia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia dan sangat besar. Ya, kalau di kota besar, umpamanya di ibu kota provinsi, di pengadilan negeri, apalagi di Jakarta, hakim itu sungguh sangat sibuk. Saya sebagai advokat sejak 34 tahun yang lalu melihat hakim kalau bersidang itu bisa sampai 10 perkara perdata. Baru dilanjutkan lagi perkara pidana siang atau sorenya, bahkan sampai malam. Sangat sibuk. Melihat hal tersebut, saya pernah berpikir, ya, hakim ini sebenarnya kapan beristirahat? Karena pagi sampai sore, bahkan sampai malam, dia atau hakim tersebut membaca berkas, terutama membuat putusan. Dia harus mempertimbangkan secara adil. Semua masyarakat Indonesia tentu menginginkan supaya hakim ini benar-benar adil, mempunyai integritas moral. Tetapi di sisi lain, hakim harus independen, dalam arti tidak bisa terkontaminasi oleh pengaruh apapun, baik pengaruh kekuasaan, apalagi pengaruh uang, yaitu adanya suap menyuap, yaitu tidak diperbolehkan. Dengan kedudukan hakim yang seperti ini, siogianya lah kesejahteraan hakim tersebut benar-benar terjamin. Ya, kita nggak menyatakan hakim itu harus kaya, tetapi paling tidak dia selesai tentang kehidupannya. Kehidupannya ya, baik itu perumahan, kendaraan, maupun fasilitas untuk dia melakukan segala sesuatu sehari-hari, terutama untuk menyekolahkan anaknya. Apalagi kota besar, tentu anaknya sudah ada yang kuliah, membutuhkan biaya yang tinggi. Kalau di kota kecil, katakanlah di pengadilan yang terpencil, ya ada kalanya dia harus meninggalkan keluarganya untuk melakukan tugasnya. Jadi dengan adanya, bukan demo sebenarnya ya, aksi cuti bersama sebagai aksi protes karena gaji hakim sejak tahun 2012 hingga sekarang tetap sama, tidak ada kenaikan, di mana penggajian ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Saya baca sekilas, ya memang gaji hakim itu relatif
menurut saya dengan profesi yang sangat membutuhkan pikiran, tenaga, dan mencegah godaan, ya perlu dia terjamin hidupnya. Jadi gaji yang di pengadilan katakanlah kabupaten yang jauh dari kota, ya sangat rendah. Bahkan kalau gaji di ibu kota Jakarta sendiri, saya lihat aturan ini relatif belum menjamin kesejahteraan. Apalagi dari mulai 2012 belum ada kenaikan. Sementara inflasi atau katakanlah nilai uang dengan harga barang dan jasa ataupun pengeluaran sudah semakin tinggi. Jadi wajar kalau hakim cuti bersama dengan tujuan aksi protes sebenarnya, ya, untuk mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhannya. Tentu pengadilan harus beroperasi. Jangan sampai proses pelaksanaan peradilan, apalagi pernyataan banding, kasasi, ataupun hal yang lainnya di dalam proses sampai terganggu. Kalau hakimnya yang cuti, ya mungkin masih bisa dihandle proses-proses tersebut. Sekali lagi saya katakan bahwa adalah wajar tuntutan hakim tersebut. Karena kalau di swasta gaji tahun 2012 sudah berapa kali naik. Mungkin juga di pegawai negeri lainnya atau di lembaga penegak hukum lainnya sudah naik. Masa hakim yang begitu beratnya pekerjaannya, apalagi tuntutan kita, ya, sebagai masyarakat Indonesia yang menginginkan penegakan hukum benar-benar dilaksanakan secara baik, juga saya secara pribadi menyatakan adalah sangat pantas tuntutan hakim tersebut. Tetapi dengan catatan, seandainya pemerintah memberikan kenaikan gaji, hakim juga harus dituntut secara benar-benar melakukan pekerjaannya secara adil. Dan tidak ada lagi kita dengar main suap, walaupun itu hanya segelintir oknum, tetapi harus juga ke depan. Demikian pendapat saya secara pribadi. Semoga pernyataan ini bermanfaat. Salam